Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Endang Naning. Yuk ikuti keseruanku untuk pergi jalan-jalan. Nah teman-teman, sebenarnya aku bukan mau jalan-jalan ya. Aku mau tunjukin kalian bagaimana penampakan pasar kecil di Hong Kong. Nah sebelum aku pergi ke supermarket, aku ajak kalian untuk pergi ke suatu tempat ya. Di sini ini namanya pasar kecil ya, di daerah Tai Po. Tujuanku aku keluar hari ini adalah untuk pergi ke supermarket ya teman-teman. Tapi kali ini aku mau bikin video ya sebelum pergi ke supermarket. Nah teman-teman, seperti inilah penampakan pasar kecil di Hong Kong ya. Ada yang jual baju-baju kecil, baju-baju besar seperti itu ya. Ini adalah di sebuah desa di Hong Kong ya. Di daerah Tai Po ini memang masih terkenal dengan pedesaan ya teman-teman. Jadinya ya tempatnya seperti ini, bangunan-bangunan lama dan juga pasar-pasar yang masih lama. Tapi banyak sekali turis-turis datang ke Hong Kong itu biasanya untuk melihat-lihat bangunan-bangunan Hong Kong yang ada di daerah Tai Po ya teman-teman, karena di daerah Tai Po ini banyak sekali yang mempunyai ciri khas bangunan lama maksudnya, dan juga pasar-pasarnya pun masih tetap pasar yang dulu ya teman-teman ya. Seperti inilah penampakannya, sama kan seperti di daerah Jakarta ya kurang lebihnya. Nah aku ini kerja di Hong Kong itu ya paling senang itu kalau memang perginya ke tempat-tempat seperti ini ya teman-teman, masih dengan suasana-suasana yang bisa rindu tanah air. Ya seperti inilah kegiatanku di Hong Kong ya teman-teman. Selain belanja, bersih-bersih dan juga masak ya kegiatanku. Nah sebelum ini sebenarnya aku mau belanja tadinya, jadinya aku sekalian aja bikin video dan juga sama refreshing lah sebentar gitu ya. Sebelum belanja biasanya aku sudah nyarapi simbahku ya. Setelah sarapan biasanya diantar nonton TV, kemudian aku bersih-bersih. Setelah bersih-bersih terus aku pamit sama dia, aku mau pergi ke supermarket. Dia bilang oke gitu. Nah inilah teman-teman ada toko buahnya ya. Nah ini termasuk pasarnya ya teman-teman. Seperti inilah keadaan di daerah Tai Po Hong Kong. Kalau di daerah Hong Kong ini kita itu sering sekali ketemu mbak-mbak Indonesia ya. Jadinya nggak usah khawatir lagi deh. Kita itu kalau ketemu mbak Indonesia itu serasa teman sendiri gitu ya. Padahal kita itu kenalnya cuma hey, saling nyapa kayak gitu. Pokoknya asik banget deh kalau ada waktu ini. Aku tuh jarang sekali libur ya teman-teman, makanya kalau ada waktu seperti pas waktu belanja gitu aku pasti refreshing lah sebentar gitu ya, sambil belanja sambil jalan-jalan seperti itu. Tapi ini cuma deket aja dari tempat kerja. Nah lihat aja ini bangunannya kan ya kayak gini ya, cuma muter aja ini di daerah pasar ya. Lah ini pasarnya teman-teman seperti inilah. Nah itu ada mbak-mbak itu mbak-mbak lagi belanja sama temannya. Kalau di daerah Tai Po sini itu banyak sekali anak Indonesia ya teman-teman. Nah di daerah Tai Po ini sudah dikenal dengan kota tua ya. Jadinya banyak sekali orang-orang tua ya, orang-orang dulu lah seperti itu. Terus kalau sudah tua kan pastinya perlu perawatan dan juga penjagaan. Anak-anak mereka itu biasanya pada kerja ya. Terus akhirnya mengambil pembantu dari daerah Filipina ataupun dari daerah Indonesia. Dan juga banyak sekali yang anak Indonesia laki-laki ya yang kerja di Hong Kong itu juga jaga orang tua. Terus ada juga yang jaga bersih-bersih ya, pokoknya bersih-bersih rumah ya, karena di daerah Tai Po sini itu ada juga perumahan-perumahan gitu yang ditinggal sama bosnya, kemudian dia suruh jaga rumah terus bersih-bersih. Kalau perempuan kan biasanya takut ya kalau tinggal sendirian, tapi kalau laki-laki kan enggak, jadinya itu biasanya yang ngejeng anak laki-laki lah untuk jaga rumah seperti itu. Jaga rumah itu ya enggak cuma jaga rumah ya pastinya juga bersih-bersih kayak seperti di kebun. Nah seperti itu. Nah tapi kalau aku tinggalnya itu di flat ya teman-teman, jadinya ya bersih-bersihnya cuma rumahnya kecil jadi sauprit. Nah ini juga ada mbak-mbak ya, mbak-mbak ini lagi berlibur ya, karena hari ini hari tanggal merah. Terus aku nggak ada kesempatan libur hari ini, aku digaji ya teman-teman, jadinya aku nggak libur, makanya ya aku sambil refreshing lah seperti itu. Sambil pergi belanja kayak gitu.
Mbahku itu masih bisa jalan ya teman-teman, jadinya itu dia itu nggak terlalu banyak perawatan sih sebenarnya. Menurut aku itu dia itu cuma kasih obat, nantinya obat itu dia itu nggak boleh apa ya, nggak boleh sampai lupa ya, soalnya entah itu obat apa aku juga nggak ngerti. Itu 3 kali minumnya, jadinya ya harus minum obat itu rutin setiap hari. Terus kemudian nyiapin dia makan, seperti itulah kegiatanku. Soalnya anak dia kan repot ya, jadinya nggak bisa selalu datang, terus akhirnya ya gitu. Kalau dulu sebelum aku kerja di rumahnya bosku ini, mbahku ini sebenarnya dia itu berada di panti asuhan ya, seperti di panti jompo gitu loh. Tapi dianya nggak kerasan, makanya dia itu lebih baik dicarikan pembantu gitu. Terus akhirnya yang ngambil aku waktu aku di Indonesia itu, aku diinterview sama bosku, bisa nggak jaga mbah gitu. Boleh, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, aku nggak satu rumah, tapi kamu nanti jaganya si mbah itu juga ngantar ke dokter loh, kamu bisa nggak, kayak gitu pokoknya di interview kayak gitulah. Terus aku bilang iya nggak apa-apa, aku bisa, aku bilang kayak gitu. Jadinya anaknya dia itu seperti lepas ya, mungkin datangnya itu kalau kasih uang belanja kayak gitu aja ya, soalnya mereka itu juga sibuk ya, dia itu juga kerja, terus dia sebenarnya sudah punya keluarga sendiri, jadinya itu nggak terlalu sempat lah jenguk orang tuanya ya. Jadinya ya gitu, yang penting kita itu jaga dengan baik. Di tempat kerja aku itu ada kamera loh teman-teman, jadinya itu dia itu meskipun tidak datang, dia itu juga ngontrol ngontrol kegiatan kita seperti itu. Meskipun ada kamera, aku itu nyuantai banget ya. Kalau mbak nonton TV ya aku ikut nonton TV, soalnya rumahnya saya cuprit aja, mau bersihkan apa aja iya kan. Jadinya pokoknya pekerjaan selesai, mbahku nonton TV, aku ikut nonton. Kayak gitu lah ya wis, kan mbahku tidur itu ya aku kadang-kadang sudah nggak ada kerjaan, sudah selesai dari pasar ya ikut aja baring-baring di atas kasur. Karena yang aku jaga itu cuma satu orang ya, jadi kegiatan dia itu aku juga sudah apa, yang penting itu dia itu waktu minum obat dia minum, waktu makan dia itu sudah ada makanan, dia minta apa itu sudah tersedia, itu kan sudah cukup ya. Terus bersih-bersih itu kalau rumah kecil, membersihkan itu ya gak, setiap hari dibersihkan kan nggak mungkin berjam-jam ya, sebentar aja sudah selesai. Kayak gitulah kegiatan aku di Hong Kong. Teman-teman, aku bikin video itu kenapa sih aku selalu nyekriwis kayak gini, biar kalian tahu aja ya kegiatan seorang TKW itu seperti apa. Ya kegiatan seorang TKW di Hong Kong itu sebenarnya itu ya sama aja seperti kegiatan rumah tangga ya, bersih-bersih kayak gitulah, pokoknya masak wis, pokoknya persis lah kegiatan rumah tangga. Kita sebagai ibu rumah tangga kan kerjaannya apa ya, nyuci baju kayak gitu ya, sama aja deh. Cuma kalau di luar negeri kan lebih apa itu ya, alat-alatnya lebih komplit ya. Kalau bersihkan ranjang itu juga ada sedot debu, seperti itulah perbedaannya ya. Kalau aku di kampung ya bersihkan sepeda ya pastinya pakai sapu itu ya, sapu apa itu namanya, sapu duk, itu untuk kebas-kebas itu kan ada sendiri ya, itu kan dia beli ya 5.000 atau berapa itu. Kalau di kampung, kalau di Hongkong kan enggak pakai gitu, pakai sedot debu, nanti disedot aja sebentar, alah cuma kasur dia sama kasur aku aja ya sebentar aja sudah selesai. Kan kami kamarnya juga berbeda ya teman-teman, jadinya aku membersihkan itu ya, kalau sudah membersihkan kamar dia, kamar aku ya cukup aku bersihkan dengan selesai sudah jadi. Rumah itu kalau apa itu namanya nggak ada anak kecilnya kan pasti awet bersih ya, tapinya ya bersihkan ya cuma bersihkan apa debu kayak gitulah. Kalau debu, kalau musim panas kayak gini tuh ngendembil. Jadinya setiap hari aku pel. Nah teman-teman, ini ada mangga ya, ini aku tadi sudah sampai supermarket, nyekriwis terus sampai supermarket terus ngomongin yang lain. Nggak apa-apa ya teman-teman, biar kalian tahu saja kegiatan aku di Hong Kong. Nah teman-teman, aku suka sekali dengan mie ini ya teman-teman. Ini adalah mie apa itu namanya, mie beras ya, mie A3, enak banget ini. Tapinya mbahku nggak suka mie, jadinya aku kalau beli mie
ya wis aku makan dhewean ngono dadine. Nah ini juga ada jajan-jajan, perjajan-jajanan karena musim panas aku itu enggak suka jajan. Aku tuh mesti nyetok ya, tadi ada promo itu namanya kentang aku beli. Nah sudah selesai belanja nih, nah pergi ke kasir. Seperti inilah kegiatanku. Nah, sudah sampai nih. Nah, wes sak gendul, yuk kayak balik. Nah, ini di bawah blok aku teman-teman, di bawah blok aku. Duh, belakangku itu juga Mbak Indonesia ya. Satu jaga anak digendong pakai jarik dan satunya juga orang tua. Sebelahnya itu adalah orang tua ya, pakai kursi roda seperti itu. Nah, ini aku perjalanan pulang seperti itu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sekalian sudah menyaksikan video aku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya, biar akun aku berkembang dan aku semangat bikin video. Nah, sudah sampai rumah aja nih. Bye bye teman-teman. Terima kasih.